Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang seperti ini. Dan sebelum pembelajaran hari ini Ibu mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita belajar di materi bab 9, yakni memupuk persatuan pada hari yang kita tunggu. Ibu percaya bahwa anak-anak kelas 7B ini sudah belajar tadi malam. Jadi sudah paham apa isi dari bab tersebut, dan Ibu hanya sedikit menjelaskan dari bab 9 tersebut. Ialah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu duhur di hari Jumat. Nah, hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Jadi, sholat Jumat ini dilakukan pada hari Jumat pas waktu sholat duhur. Nah, sholat Jumat ini wajib bagi semua laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Adapun di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bergegaslah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan apabila sudah mendengar adzan Jumat atau khutbah Jumat, maka bergegaslah kamu ke masjid dan tinggalkan jual beli ataupun sesuatu yang lainnya, pekerjaan yang lainnya. Tinggalkan. Dan adapun syarat wajib salat Jumat. Syarat wajib salat Jumat yang pertama Islam. Harus Islam. Yang kedua baligh, dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan. Maksudnya dewasa sudah paham mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib. Jadi, orang yang tidak berakal tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Hanya orang-orang yang berakal bisa melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, laki-laki. Perempuan tidak wajib. Jadi, yang diwajibkan untuk sholat Jumat yakni laki-laki. Jadi apabila ada seorang laki-laki yang tidak menunaikan sholat Jumat, maka dia disebut perempuan. Jadi yang wajib sholat Jumat ialah laki-laki. Perempuan, wanita tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Syaratnya sehat. Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak wajib. Jadi harus sehat jasmani dan rohani. Yang selanjutnya, yang terakhir, menetap atau bermukim. Orang yang sedang berjalanan atau musafir tidak wajib. Jadi maksudnya itu orang yang bermukim, menetap di daerah situ, tidak lagi perjalanan jauh. Nah, selanjutnya yakni syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah.
Salat Jumat ini dilaksanakan secara berjamaah, tidak dilaksanakan sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga dilaksanakan pada waktu duhur pada hari Jumat. Hanya pada hari Jumat waktu sholat duhur. Yang keempat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Nah, selanjutnya yakni rukun khutbah Jumat. Yang pertama, mengucapkan puji-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Yang keenam, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Adapun selanjutnya yakni syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat, yakni pada waktu sholat duhur siang hari. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas agar orang yang ikut salat Jumat itu terdengar dengan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Yang keenam, khatib suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, khatib menutup aurat. Selanjutnya yakni sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah difahami. Yang ketiga, khatib menghadap ke jamaah salat Jumat. Yang keempat, khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Yang kelima, khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Yang keenam, jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh, khatib hendaklah memberi salam. Yang kedelapan, khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Adapun selanjutnya yakni sunnah sholat Jumat. Sunnah sholat Jumat yakni yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Jadi sebelum pergi ke masjid, kita harus bersih-bersih badan dulu, bersih dari hadas besar, hadas kecil. Jadi kita harus membersihkan badan sebelum berangkat ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Jadi kita berpakaian yang kita punya yang paling bagus. Kalau bisa berwarna putih. Kalau emang tidak mempunyai warna putih, maka tidak apa berwarna yang lain yang pantas untuk dibuat sholat menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah menghormati masjid. Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Yang kedelapan, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yakni hikmah sholat Jumat. Yang pertama, memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahim.
Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid, kita bisa menambah semangat bekerja karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Selanjutnya yakni halangan sholat Jumat. Yang pertama, sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat duhur. Karena apa? Karena sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Dan sedangkan sholat duhur bisa dilaksanakan sholat sendiri. Jadi orang yang sedang sakit boleh tidak mengerjakan sholat Jumat, tetapi harus tetap mengerjakan sholat duhur. Yang kedua, hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Jadi orang musafir tidak apa-apa tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu halangan. Yang keempat, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Maksudnya itu di perjalanan menuju sholat Jumat itu ada tidak aman. Maksudnya tidak aman itu kayak ada penjahat, apa ada bencana, itu tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang mau dipertanyakan, silakan langsung ditanyakan kepada Ibu dengan chat free kepada Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.